warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang kesatuan sila-sila Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani, NIM S1B020041. Dengan adanya tugas ini di mata kuliah Filsafat Pancasila sebagai penilaian UTS saya. Berikut pemaparannya. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun, demikian sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Artinya, setiap sila merupakan unsur atau bagian mutlak dari Pancasila. Ini berarti Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk atau tunggal. Konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sila-sila yang lain atau cabang serta rantingnya. Ibaratnya sebuah pohon yang memiliki akar, batang, daun, dan buah, begitu juga Pancasila tidak terlepas dari sila-sila lainnya. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem, adalah suatu filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling bertujuan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas dan fungsi sendiri-sendiri. Namun, secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis, yang dimana sila-sila Pancasila saling berkaitan erat satu sama lain. Jika nilai Pancasila tidak ada sila pertama dan kedua, tidak bisa dinamakan Pancasila karena tidak lengkap. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan luas atau kuantitas, dan juga dalam hal isi sifatnya atau kualitas. Kalau dilihat dari intinya, urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Artinya, sila-sila di belakang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jika urutan 5 sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh. Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, keempat, dan kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, epistemologis, serta aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila
bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan kuantitas. Dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu mengandung arti formal logis. Dasar ontologis pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopolaris atau monodualis. Karena itu juga dapat disebut sebagai antropologis, sehingga subjek yang memberikan dukungan pokok dari sila yang terdapat Pancasila yaitu adalah manusia, sehingga hal tersebut dapat dijelaskan pada sila pertama hingga sila terakhir. Pada hakikatnya adalah manusia itu sendiri, sehingga rakyat menjadi sebuah unsur utamanya adalah manusia. Dasar epistemologis Pancasila sebagai sebuah objek pengetahuan pada dasarnya akan termasuk ke dalam sumber pengetahuan Pancasila dan juga susunan dari pengetahuan Pancasila. Pancasila di sini adalah sebagai ilmu pengetahuan dari nilai yang ada pada bangsa Indonesia, bukan berasal dari bangsa lain atau bangsa asing. Oleh karena itu, Indonesia memiliki nilai religius, nilai kebudayaan, hingga norma yang ada di dalamnya. Dasar aksiologis Pancasila secara aksiologis memiliki 3 nilai dimensial. Ketiga nilai tersebut adalah nilai dasar, yaitu nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi, yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dari bagian penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam bertingkah laku, karena isi dari sila-sila Pancasila memiliki makna yang baik untuk dijadikan acuan hidup, karena isi dari sila-sila Pancasila diambil dari perenungan dan pemikiran secara mendalam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Pancasila sebagai suatu kesatuan, yaitu bahwa kelima sila dalam badan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Karena itulah Pancasila sudah seyogyanya diimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh demi menciptakan tujuan bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.